Aduh bentar. Jadi enggak mau. Anjing bohong banget bangsat. Halo guys, kembali lagi bersama gue Imat dan sekarang gue akan membuat suatu segmen baru yaitu podcast anjay. Jujur belum ada nama podcastnya atau gimana dan seperti biasa gestarnya ada dari kawan sendiri tentunya. Boleh perkenalkan dulu. Halo semuanya, nama gue Faros. Gue di sini temennya Imat, temen SMA-nya Imat. Betul. Ya. Kalau dari usia di berapa sekarang? Sekarang 24 tahun. 25 tahun. Sekarang udah kerja? Belum. Alhamdulillah. Mau kerja. Sehari-hari kan berarti belum kerja ya? Belum. Itu kesibukannya gimana nih? Kalau sehari-hari misalnya dari bangun tidur sampai tidur lagi kan jujur belum kerja kan? Enggak, tapi kerja nanti. Tapi jujur izin gimana kesehariannya? Biasa aja sih, tidur, bangun tidur, beribadah yang pasti. Terus habis itu sarapan, kemudian ngantar adik sekolah, antar kois ke sekolah. Ya, terus tidur lagi. Terus makan siang, apply kerjaan dulu. Terus habis itu biasanya sore tuh gue olahraga. Gitu. Habis itu baru makan malam tidur gitu sih. Jadi Faros ini kenapa gue undang ke rumah Farid ya? Jadi itu kan jadi karena kisahnya pasti inspirasional. Inspiratif buat teman-teman semua karena seperti yang kita tahu ya Mek ya. Kemarin tuh gue habis serapanya Mek. Jadi kita intinya di podcast anjir azan lagi cok. ulang bangsa. Dikasih parfum anjing. Oke, jadi sebelumnya gue pengen kasih tau kalian kenapa gue mau mengundang Faros Rosin karena kisahnya itu sungguh inspiratif teman-teman. Enggak lah, biasa aja. Kenapa bisa dibilang inspiratif? Karena dia baru mulai lari di tanggal kapan tahun lalu ya? Tahun lalu bulan Mei. Bulan Mei 2024 kita bisa lihat pace-nya di sini. Anjay. Kalau nggak salah di lari berapa? 3 kilo ya? 3 kilo, bener. 3 kilo kalau nggak salah. Waktu itu kan kita lari bareng tuh di GBK. Ya, karena kita waktu itu test drive mobil teman kita kan. Ya, mobil teman kita baru beli. Orang sukses. Orang sukses kayak gajinya gede banget. Gede banget, langsung beli mobil. Kita test drive ke GBK sekalian lari. Di saat itu, pace gue itu di 7 lah. Udah 7, 5 kilo, 7.30 lah. Dan Rossi ini waktu itu gue tuh cuman mampu lari 3,28 kilo. Yes. Terus pace-nya cuman 10. Pace 10. Pace 10. 19 lah. Dan tuh itu kan ibarat jalan cepat ya, tapi bilangnya lari tapi sebenarnya kayak jalan cepat kan. Benar, easy. Lupa izin akhirnya. Tapi Ros kasih tahu event terbaru lu Astra. Lu ikut half marathon di bulan November 2025. Kemarin tanggal 30 November 2025 ikut Asraran, ambil kategori yang half marathon. Di pace-nya 556. Dapat sub 205. 2 jam 5 menit. Sudah 5 menit kalau jarak maraton jarak half maratonnya. Gitu. Jadi ibarat lu yang sebelumnya 3 kilo 1,5 tahun bisa jadi 21 kilo dan dengan pace yang 2 kali hampir lebih cepat ya. Iya, kurang lebih. 1,5 tahun. 1,5 tahun. Itu waktu yang bentar loh. Nah, mungkin gua mau tanya dari awalnya banget Seawal-awal banget. Nggak usah dari lahir anjing. Kenapa memutuskan untuk lari? Bentar. Kalau menurut gue sendiri lari itu adalah aktivitas yang paling malesin. Pertama ngap. Terus. Kedua lu harus bangun pagi. Kalau nggak lu kepanasan atau nggak enak lah rasanya kan kalau lari selain pagi tuh vibes-nya nggak enak. Nah itu sih keluh kesah gue selama ini. Jadi gue dari tahun 2024 sampai 2025 ini pace-nya sebenarnya sama-sama aja di tujuan-tujuan. Nah kalau lu sendiri kenapa memutuskan untuk lari? Jadi sebenarnya awal ceritanya ya pas kita lari bareng itu yang di GBK, yang pas kita test drive mobil teman kita itu yang kaya raya itu kan. Sukses kaya raya. Terus izin. Jangan lupa izin.
Terus 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 habis itu ya setelah itu kan kita juga sempat lari rutin kan tuh tiap minggu, rutin lari tiap minggu di Stadion Persita tuh kan yang di Tangerang. Tiap minggu, setiap minggu sore apa Sabtu sore lah kita lari kan situ. Ya habis dari situ ya berhubung itu satu-satunya olahraga yang gue lakukan waktu itu kan. Jadi kayak oh ya udahlah nggak apa-apa gue rutinin aja setiap minggu itu. Nah di situ terus kebetulan banget juga cewek gue beliin sepatu karena tahu gue lagi suka lari. Karena itu akhirnya lu ada olahraga yang lu rutinin dan cewek lu mensupport. Iya, jadi ya apa namanya pas cewek gue tahu gue lagi rutin lari, dia karena dia baik banget ya. Dia love you sayangku, cintaku. Asli. Iya kan, nggak comparing lah cewek gue. Nggak, cewek gue nggak kayak kamu lari secepat ini dong, nggak gitu cewek gue. Cewek gue nggak gitu. Izin. Udah izin sama. Izin. Ya. Ya jadi kalau sama cewek gue sih disupport, dibeliin sepatu lah waktu itu. Waktu itu sepatunya Hoka Clifton 9 guys. Langsung Hoka Clifton 9. Langsung Hoka Clifton 9. Padahal waktu itu pace-nya di 8 di 9. Wah dulu tuh gue lari 5 kilo belum sanggup. Waktu bareng kalian kan lari 5 kilo maksudnya full non-stop itu belum sanggup gue. Bener-bener kayak masih berhenti-berhenti masih jalan. Itu masih pas 9 lah. Kayak bener-bener masih ngos-ngosan banget, kayak belum bisa full 5 kilo tuh belum bisa. Akhirnya dibeliin sepatu. Dari situ ya udah gue coba rutinin lah karena kan udah dibeliin juga kan, kayak gue harus menghargai pemberian cewek gue yang sportif itu. Kayak kan karena udah sportif banget, udah baik banget kan. Jadi kayak udah gue rutinin. Jadi selain kita lari tiap minggu, akhirnya gue nambah juga di weekdays, nyoba nambah di weekdays. Dan kebetulan waktu itu di tempat kerja gue sebelumnya itu tuh ada wifi-nya kan, ada wifi-nya, jadi bisalah buat apa namanya nyempil-nyempilin lari di weekdays gitu. Jadi setelah kita rutin lari weekend, lu tambah-tambahin juga di weekday. Tuh, gua tambah-tambahin di weekdays. Nah terus gue pertama kali bisa lari 5 kilo nonstop itu bulan Juni, seinget gue. Juni. Pertama kali lari Mei, bulan depannya udah bisa 5 kilo. Iya, antara Juni atau Juli sih kalau nggak salah ya. Jadi waktu itu lagi ada acara keluarga gue ke Tanjung Lesung lah, liburan kita. Terus kayak gue ngide lah, gue bawa sepatu lari gitu, pengen lari di sana. Idenya gokil. Iya kan. Soalnya lagi semangatnya nih. Panas-panasnya. Iya, lagi panas-panasnya, lagi ya angkat-angkat kayak ayam lah gitu. Iya, lagi angkat ayam. Kayak gue coba lari di sana, dapet tuh 5 kilo nonstop. Akhirnya setelah ya sebulan 2 bulan lah ya lari. Habis itu baru deh gue coba rutinin lagi. Misalnya kayak gue dalamin lagi nih. Kayak apa sih yang bisa support gue buat lari nih, kan katanya kalau yang gue baca-baca ya lo HR-nya harus adem. Misalnya kayak metodenya ya. Iya, terus ada namanya metode MAF training namanya, maximum aerobic function training itu kan. Jadi kayak Davin Celalai nih sekarang. Pokoknya udah mulai teknis ya. Oke. Iya, jadi dari situ gue coba dalemin, gue coba pelajarin kayak gimana sih caranya MAF training ini gitu. Karena dari yang gue coba lari, kayaknya gue lumayan ngos-ngosan nih, lumayan ngap nih. Nah terus bulan Agustus, akhirnya gue mutusin juga buat beli smartwatch ini yang gue pakai sekarang. Ini udah menemani dari awal ya. Iya, dari 9 tahun lalu, betul. Ini Huawei Watch V3 nih yang gue beli. Karena menurut gue harganya masih reasonable lah buat yang pemula kayak gue. Daripada gue, misalnya kayak dibanding yang brand-brand lain yang lumayan pricey kan, yang kayak Garmin punya teman kita itu. Yang teman kita yang kaya raya itu kan. Jadi gue beli yang ini aja gitu. Jadi habis itu kayak gue bisa di-tag kan, gue bisa lihat nih HR gue berapa gitu. Dari situ pas gue lihat lumayan tinggi nih. Nah, yang pas pertama kali nyoba masih tinggi itu? Masih lumayan tinggi pas pertama gue coba pakai ini. Habis itu ya gue coba buat nerapin si MAF training itu gitu. Jadi dari bulan Agustus itu sampai sekarang mostly latihannya MAF training? Iya, jadi gue tuh mostly kebanyakan latihannya MAF training. Jadi biasanya gue tuh lari seminggu tuh 3 kali. Jadi weekdays-nya tuh ya MAF training. Terus weekend-nya gue biasanya yang ya agak panjang lah, ngoran gitu. Tapi tetap MAF itu? Kalau weekend-nya enggak.
Oh, long run-nya. Bikinnya long run ya zona 3 lah. Oh, Zona 3 udah agak di-push ya. Iya, agak di-push gitu. Itu sampai sekarang, dari Agustus sampai sekarang banyaknya MAF itu. Iya, dari Agustus sampai sekarang banyaknya MAF. Tapi pas bulan September kemarin, pas setelah gua daftar Astraran, gua coba selipin Speed Station nih. Oh, ada Speed Station. Iya, biar kayak kan katanya kalau misalkan gue juga lihat-lihat lah dokter-dokter yang ataupun ya konten-konten yang bahas tentang lari, katanya Speed Station ini ya bantu buat ningkatin VO2 max, bantu buat ningkatin speed juga kan. Betul. Jadi gue coba latihan juga, jadi kayak temporan-temporan tipis-tipis aja lah. Tipis-tipis aja bangku. Sih. Oke, gimana caranya lu bisa nurunin ego lu buat ngejalanin MAF? Karena kita tahu biasanya MAF itu kan identik dengan lari yang pelan banget kan. Maksud gua, HR lu harus di bawah 180 kurang umur lu, itu umur lu 24, berarti 156 kurang lebih. Betul. Dan itu biasanya kan kita lama banget ya. Betul. Gimana caranya kayak anjir gua harus lari pelan nih. Kayak Betul. kurang nge-push gitu rasanya. Gimana itu? Emang sih awalnya emang agak ini ya, agak bosen ya. Pasti. Apalagi kayak lo harus lari panjang, kayak setengah jam, 1 jam gitu. Jam bahkan. Dulu kan 1 jam 10, 1 jam 20. Iya, gue tuh biasanya kalau mass training ya waktu awal-awal sih kayak cuma 5 kilo, 6 kilo. Tapi sekarang minimal 10. Gue rutin ya kalau mass training 10 kilo. Emang awalnya tuh pasti bosen. Apalagi kan gue bukan tipe orang yang denger musik ya kalau lari. Oh, jadi lu nggak pakai headset? Nggak pakai. Nggak kayak teman karena kita waktu itu. Iya, karena nggak punya duit juga buat beli AirPods kayak temen kayak kita itu kan. Mereknya disebut anjing. Aduh. Jadi gue nggak punya AirPods kayak teman kita yang kayak itu. Jadi kayak ya udahlah, gue ini aja mendengarkan langkah kaki gitu. Ya emang bosen sih, tapi ya somehow ketika dijalanin kayak lu mendengar kayak orang-orang di jalan, kayak ada anak kecil nangis di pinggir jalan, minta es krim segala macam, menurut gua kayak ya menyenangkan aja gitu. Biasanya running track, biasanya di mana lari? Di dekat, kalau master training sih di sekitaran rumah gua aja sih. Jadi kalau long run gua ke Gading Serpong biasanya. Daerah Binong itu, kalau maaf daerah Binong ya. Iya, kira usah di doxing diri sendiri. Tolong di pip. Oke, boleh. Tapi kalau buat long run-nya biasanya di Gading Serpong. Serpong sih jujur lebar banget jalannya. Iya, terus aspalnya bagus kan, kayak enak lah buat long run gitu, rata. Maksudnya nggak ya uphill downhill nggak banyak. Gitu sih. Waktu itu first race-nya tuh apa? Herbalife mungkin. Iya, waktu itu kan bareng lu juga kan. Kita Herbalife bareng sama teman kita yang kayak juga ada ikut. Terus ada beberapa teman kita juga yang lain yang ikut. Ya, jadi ya first race-nya Herbalife. Bareng lu juga. Dan 10 kilo waktu itu ngambilnya. Oh, langsung 10. Oh iya benar, lu teman kita yang itu, yang kayak itu. sama teman satu lagi ya. Ada satu lagi ya. Oh iya benar, 10 kilo. Dan itu udah di PES 6 ya kalau nggak salah. Iya, itu bener-bener pertama kali gue nyentuh PES 6. Karena itu di bulan November. Itu September. Oh, September malah. September. Justru September. Lari 3 bulan 4 bulan dari PES 10 ke 6. 640-an. 640-an. Average-nya kalau nggak salah ya. Gila. Karena emang kalau race tuh pasti vibes-nya beda gitu sih. Iya sih. Gue. Agak ke-push ya. Iya, kayak lu ngeliat orang-orang lari bareng, kayak ya pengen nge-push aja gitu. Tapi waktu itu kan lu yang 10K itu bertiga kan? Bertiga. Itu gimana? Iring-iringan waktu itu apa gimana? Awal kita iring-iringan bareng. Habis iringan bareng, terus tiba-tiba ada teman kita satu nih yang kulit kencing dia. Nah, habis itu dia minggir. Oh, dia minggir. Habis itu sisa berdua kan, gua sama teman kita yang orang kaya itu. Oh. Orang susah. Iya, selesai. Gua nggak ngedoxing siapa namanya ya. Kan nggak muncul juga orangnya. Iya, nggak muncul. Kalau merasa ya udah. Iya. Terus habis itu kayak kita berdua, tapi dia lebih cepet lah. Iya. Tahu gua kan kalian bertiga basic fitnessnya beda kan? Iya, beda banget. Iya, karena gua kan dulu juga nggak bukan anak gym lah. Jadi gua gua baru sering training tuh setelah Herbalife itu. Oh, malah itu jadi trigger lu buat. Iya, buat sering training gitu. Terus habis itu pertama race itu, nah kan sisa gue berdua nih sama temen gue. Nah dia duluan, terus udah mau nyampe finish, tiba-tiba dia lari agak pelan nih. Kenapa itu? Gue salip lah. Terus nyampe finish, iya, okay. Gue tanya, tadi kenapa? Nah temen kita yang kayak itu, tadi gue pipis man. Kata gue,
izin, Oh, jadi dia pelan-pelan karena mau jujur jorok. mau kencing untuk Iya, jujur oh, jorok, jujur jorok, Pak. jujur. Berarti jujur. celana ya, bisa ya? Iya, bibir celana, ngaku Jujur- lagi. Maksudnya Jujur kayak jorok. harusnya nggak usah ngomong ya biar Iya, nggak gua malu, kayak tapi kayak ya sakit udahlah nggak apa-apa. apa side stitch atau Iya, Leo something. iya. mungkin mungkin kayak ya udahlah buang aja nanti celana sama sepatunya gitu Iya, kan oke. kaya kan jadi kayak ya udahlah kayak Sampai bolong. gitu aja. Gokil memang. itu race pertama Race pertama. Herbalife Pengalaman Herbalife di pertamanya SBSD guys SBSD betul venue-nya. di tiap tahun ada di SBSD Bahkan tahun 2025 juga di situ ya. iya tapi gue nggak ikut yang 2025 lu kan ikut kan harusnya Iya, harusnya. Coba ada race lain. temen kita yang kaya itu ikut nggak? Ikut sama pacarnya kan. Oh pacarnya ikut Iya. bagus. Ya dia reminiscing lah. Anjay Dulu gue pipis nih. iya Sekarang jadi gue Enggak, itu time out. Cut. easy Izin. Setelah Herbalife itu lu ikutnya kayak Rexonaran 7 kilo gitu ya. ya abis Herbalife tuh Yes, ikut yes. Rexonaran karena kan waktu itu kita bareng juga kan Ya. di Rexonaran kan ada promo lah waktu itu di Di Ayon iya waktu itu kan gara-gara ngambil respect Garmin Run kan Oh iya betul. iya terus ada promo sih Rexonaran itu kita ikut Rexonaran kalau dari latihan sih sebenarnya Sama ya. sama aja nah terus di Rexonaran itu gue sebenarnya udah ngincer nyoba PS5 tuh pengen dulu PS5. pengen karena kan kayak 7 kilo nih kayaknya bisa deh PS5 Ya. tapi ya gue waktu itu nggak pas minggu race itu gue nggak ada pemanasan sama sekali jadi pas race kurang 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 maksimal jadi. iya kurang maksimal Tapi ketemu banyak artis lah ya di sana. iya kalau yang aktif Ya. Jadi kalau dari race itu berarti lu maaf. Berarti apa yang bikin lu progresif? Apakah mileage-nya atau pace-nya apa gimana? nggak tahu ya kalau menurut gue sih karena semenjak gue ngejalanin si MAF training ini kan yang gue rasa sih HR gue jadi mulai stabil ya jadi kayak ya 150-an lah di pace yang waktu itu gue masih pace 8 Maaf lu pace 8 jujur pelan banget. Waktu itu gua jujur bener ya kayak anjing keong gitu kan Iya, keong banget. tapi menurut gue slow but sure tuh So, ada terus ada gue sempatnya ada quotes run slower to run faster guys Anjay. jadi kayak dari situ gue percaya kalau harus dibangun dulu base aerobik dulu kalau aerobik lu udah bagus nanti kalau lu pengen nge-push tuh bisa lebih oke lagi gitu Oh ya berarti jadi salah satu alasan lu baru speed sessionnya di bulan-bulan kemarin ya. iya jadi kayak gue bener-bener inilah sampai akhir tahun lalu tuh bener-bener kayak ya MAF training aja gitu terus gue di tahun 2025 ini tuh mulai ningkatin si long run gue Biasanya dulu berapa tuh? sebelumnya tuh 12 kilo 12. Mulai tahun ini tuh pokoknya Januari 2025 gue start 15 kilo tuh long run 15. long run gitu. Dan sampai sekarang biasanya long run-nya kayak tadi hari ini berarti ya? Hari ini tadi pagi long run 15. Oh tetap 15. 15 PC dari 8 jadi 6 sekarang. betul 6 kecil lagi. Easy. 6 kecil lagi. Easy. Terus gimana dari mileage-nya apakah lu tambah lagi apa? Sebenarnya kalau dari mileage sih menurut gue 15 buat long run sih udah oke buat gue ya. Untuk weekly-nya gimana? Oh kalau weekly biasanya 30-an lah. 35 sama 38 tergantung long run-nya sih karena kan gue biasa pasti MAF training 10 ya. Dan pasti 2 kali kan. Ya, setiap weekday itu jadi ya dapat 20 lah terus sisanya di long run-nya antara gue 15 atau 18. Oh, gitu sih. 35. Isi. Yang ngebedain di long run-nya. Di long run-nya betul. Terus dari selama itu lu 1,5 tahun lari apa? Ada nggak yang perbedaan yang lu rasain setelah lu konsisten lari? Kan pasti sebelumnya lu benar-benar sedentary lah lifestyle kan kayak paling kerja FH bangun jam 10. Ya. Kurang lebih kan kayak gitu. Itu ada nggak yang badan lu yang lu rasain anjir beda nih sekarang nih? Yang pasti gue lebih kurus. Oh iya itu. Pasti. Iya gimana? Weight loss-nya dari berapa? Ingat ya? Dulu tuh gue nimbang 70 71.
Oke, ya 71. Sekarang terakhir gue nimbang 65, lumayan lah 5 kilo. Anjir, 5 kilo. 5 kilo lumayan. Itu padahal maksud gua lu nggak diniatin kayak lu diet. Enggak ya? makan normal. Makan normal. Apa aja cenderung gua banyak kan? iya, makan apa aja gua makan. Tapi kayak semenjak olahraga ini, semenjak gerak, ya jadinya turun lah 5 kilo gitu. Anjir, 65 berarti sekarang. Setengah. Karena gak diniatin, karena dietnya juga biasa. Iya, karena makan gua bukan yang kayak diatur berapa kalori yang masuk, berapa kalori yang keluar gitu, enggak sih. Jadi ya makan seperti biasa, turun 5 kilo oke lah. Fokus di larinya ya. Heeh. Terus apa merasa lebih enteng kah kalau beraktivitas atau biasa lebih tahan lama atau gimana? Tahan lama apanya nih? Misalnya kerjanya gitu. Jadi lebih segar all day all night gitu. Oh ya. Nggak usah berlebihan ya, Mas. Kalau ngomongin itu nanti kita ke sebelah ke sana. Nanti kameranya ke sono. Ada Kak selain ya sih, maksudnya kalau dari apa ya? Kebugaran pasti beda banget. Pasti lebih bugar. Nggak gampang capek, nggak gampang apa namanya? Ya gampang capek sih, lebih gampang capek. Ya mungkin karena endurance-nya ya udah kelatih. Jadi ya lebih fit aja sih. Lebih fit, rasanya. Fit aja ya. Fit aja, benar. Tapi gimana orang-orang sekeliling lu responsnya pas lu pertama kali lari gimana? Apakah apa sih ini paling FOMO doang atau ya elah gara-gara beliin sepatu atau ada yang mencibir atau justru nyemangatin semua orang? Kalau mencibir sih nggak ada ya. Karena menurut gue lingkungan gue sportif semua sih. Pacar gue sportif, nggak yang kayak compare kayak gue. Suka pas gue larinya masih lambat. Pas gue larinya masih lambat kayak ini dong kamu larinya cepet kayak si ini. Nggak ada sih. Kalau gue waktu itu nggak ada compare. Selalu support. Kalau dari pacar gue selalu support. Orang tua juga ya orang tua nggak komen apa sih. Paling lu pakai celana panjang aja kan? Iya itu tapi kayak nanti kita agak atas aja gitu. Ya, jadi gitu lingkungan lu iya gitu. Ya. Nah selama 1,5 tahun ini pernah nggak sih ngalamin injury kayak seleo atau apa sih penyakit pelari itu kan banyak kan ya shin splint gitu ya. Gimana? Kalau injury, kalau shin splint sih sempat beberapa kali ya shin splint tuh karena mungkin ya karena gue yang awalnya larinya pendek-pendek kayak 5 kilo, 6 kilo, 7 kilo, terus langsung nyoba MAF yang langsung 10 kilo gitu, langsung nyoba long run yang 12 kilo. Jadi dulu tuh awal-awal berasa tuh shin splintnya di sini kan pasti kalau shin splint. Sini sakit. Itu kalau shin splint. Terus kalau cedera yang lain mungkin pas sebelum kita jakim. Kita kan jakim bulan Juni ya. Juni. Jadi jadi gua tuh rutinitas lari gua sempat keganggu nih pas tahun ini. Bulan Februari karena bukan sempat pindah tempat kerja. sempat pindah tempat kerja. Sempat pindah tempat kerja. Itu program gitulah, jadi harus karantina segala macem. Dan ya di situ gue manajemen waktunya kurang baik lah, kurang bijak. Jadi rutinitas lari gue terganggu. Dan setelah itu gue ditempatin di luar pulau. Suatu daerah di luar pulau. Ya di luar pulau. Jadi ya emang agak susah lah buat ngebangun atau ngejaga sih rutinitas lari gue. Jadi ya larinya terganggu, terus strength juga nggak ada. Dan pas sudah mau jakim, gue nyoba lari, lutut luar gue nih sakit. Terus gue luar sakit, abis itu gue coba tanya ke sepupu gue yang fisioterapis. Gue tanya, kalau sakit kenapa? Kalau dari dia sih bilangnya waktu itu ITB syndrome. ITB syndrome. Iya. Iliotibial apa? Ya, gue lupa. Tapi di lutut luar. Gue lupa apa namanya ITB itu kebanyakan apa, tapi ya di bagian lutut luar sini lah. Nah, abis itu gue coba coba bangun strength training lagi. Tapi ya mungkin udah telat juga kali ya. Ya udah keburu. Iya, karena waktu kemarin tuh gue dipindahin sempat 2 kali tuh jadi kayak gue tempat A, habis itu Hamin 2 minggu jakim gue dipindahin lagi ke tempat B yang lumayan jauh juga. Beda provinsi ya. Iya, beda provinsi. Jadi kayak ya benar-benar keganggu lah rutinitas latihannya gitu. Jadi habis itu kayak gue coba lihat lagi teman sakit, akhirnya ya udah berangkat jakim aja. Pas jakim
Nah, pas Jakim ini jalan kaki. gue udah Parah sih, nyoba gila sih. kayak gue tape kan, gue pakai tape Hmm. di sini buat support juga. Nah, Tapi ya masih sakit ternyata. Gue juga bawa salon pas yang spray itu buat ya, kalau ya. sakit gue semprot. Tapi ya 10 kilo pertama masih aman. Terus kan waktu itu kita ngambil HM ya Ya, sama temen alhamdulillah. kita yang kaya raya itu Ya, juga yes, yang yes. punya mobil beli duit sendiri itu. Ya, ya, ya. Yang namanya Bukan ngedit. Ya, 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 ya. ya Kemarin gitu. ya terus kayak awalnya kita lari bareng kan tuh bertiga lari bareng kan, lari bareng 10 kilo. Terus ya gue udah ngerasa sakit, gue jadi agak pelan. Ya, ya. Pas di KM berapa ya, 13, 14, 15 gitu lah. Wah sakit banget nih, udah nggak bisa lagi nih dilariin. Gue melipir ke tenda medis. Itu udah lewat Blok M ya berarti? Udah lewatin ini malah apa namanya? Yang underpass-nya? Underpass. Oh, ya. Terus udah muter, udah arah balik lagi Udah ke mau ke Bunsen. iya udah arah balik ke Bunsen, bener Ya, ya, Senayan. ya. Kalau yang nggak tahu Bunsen ya, So, ya. Senayan. Terus habis itu gue minta es batu, gue minta kantor pen, gue kompres dulu bentar di tenda medis. Ya gue kira udah balik lagi, pas gue lari lagi masih sakit. Akhirnya kayak ya udah gue balik ke tenda medis, gue minta si bag es batunya, plastik es batunya gue bawa lah itu. Jadi dulu gue bawa, iya, sambil gue pegangin, gue kompres ini. Gila harus. Nah masa waktu itu dua-duanya kanan kiri, bener-bener. Wah itu pokoknya menurut gue race paling chaos sih yang pernah gue alami. Ya meskipun gue race baru dikit ya guys. Ya, ya. Tapi ya itu salah satu ya yang lumayan struggle lah race-nya. Karena itu Virgin Half Marathon. Betul, Virgin Half Marathon sama kelas maraton. Bareng lu juga kan lu di Ya, situ. Virgin. Temen kita yang itu juga kan. Nggak Virgin dia namanya. Oh dia nggak Virgin. Orangnya nggak Virgin. Nah, nanti katanya. Iya gitu. Ya maksudnya akhirnya gue jalan tuh dari KM 14 15 itu sampai finish. 3 jam berapa itu? Iya itu finish. Iya udah. Waduh, chaos lah itu, baru jalan kayak bener-bener udah siang baru sampai finish. Iya. Udah jam 8 anjir. Iya udah siang banget lah pokoknya. Jakarta jam 8. Habis finish langsung ke tenda medis, minta di treatment, di PJ 3 scan terpen segala macem. Tapi juga yang masih sakit. Habis itu pulang kan waktu itu bareng cewek gue juga kan, cewek yang sportif itu, love you. Nah pas nganter dia ke Bekasi, wah kaki gue makin ngelok nih, enak banget. Akhirnya kita mutusin buat visio dulu di Bekasi. Visio di Bekasi, visio sekali. Situ disaranin sama fisioterapisnya strength training. Karena ya emang mungkin menurut gue sih karena strength trainingnya kurang banget sih waktu itu. Jadi kayak jadi sana sama fisioterapis strength training. Habis itu pokoknya setelah Jakim gue bener-bener gak lari sama sekali karena sakit. Ya karena sakit. Udah off gitu ya. Off ya berarti. Bener-bener off. Pokoknya itu Jakim kan Juni ya, akhir Juni. Gue tuh off sampai baru mulai lagi tuh malah Agustus. Off 3 bulan berarti ya. Jadi 2 bulanan. 2 bulanan lah, 2 bulan. Oh, lama lagi Agustus. 2 bulan sih biasanya orang riset ya. Iya benar. Makanya gue juga baru riset waktu itu. Max-nya balik lagi sih itu. Iya, gue baru Max gue 32. Oh ya itu kayak pertama kali. Iya. 32 baru 32. Habis itu kayak nyoba lari lagi. Setelah coba strength training kan. Coba lari lagi ya masih sakit tuh ternyata. Gue cuma nyoba 3 kilo 4 kilo lah. Bener-bener riset kayak pertama kita lari. Iya cuma 3 kilo 4 kilo. Masih sakit. Terus akhir Agustus akhirnya gue mutusin buat fisio lagi. Buat fisio lagi, buat konsul lagi ke apa namanya? Ke enggak dong. Fisioterapis beneran ini yang ke Bekasi lagi. Bekasi lagi. Buat ngecek lagi sama di treatment lagi lah. Nah, setelah di fisio itu alhamdulillah better gitu. Alhamdulillah better, dan dari situ ya gue gencarin lagi lah akhirnya strength trainingnya nih. Jadi sebelumnya tuh gue strength training seminggu cuma sekali. Dan itu ngelakuin apa? Strength training maksudnya apakah kayak body squat atau? Iya body squat, terus kayak apa sih yang kaki lu nyangkut di belakang, terus apa ya gue nggak tahu apa sih namanya itu? Bukan Erdel ini. Apa? Bulgarian. Iya. BSS Bulgarian split squat. Yang satunya
Atau gini berarti. Nah, Bulgarian, beses. iya, gue nggak tahu namanya soalnya kayak gue cuma liat di YouTube doang sih. Iya. Kayak gue cari strength training Forerunner untuk gitu. untuk lari gitu. Gitu akhirnya kayak dari situ gue rutinin dalam seminggu 3 kali strength. 2 kali bahkan jadi. 3 kali strength, 3 kali lari. Karena waktu itu gue resign juga kan Agustus. Jadi ya waktu gue kosong lah. Jadi gue bisa buat strength sama larinya tuh di seimbangin gitu. Jadi selang-seling itu berarti. Selang-seling. Senin strength, Senin, Rabu, Jumat strength, Selasa, Kamis, Sabtu lari, Minggu rest. Iya. Gitu. Oke. Kalau itu iya, gue baru ngehnya lu kan off 2 bulan, tapi off 2 bulan berarti kan sampai Oktober. Tapi ketika rest di November, Sampai Agustus. Agustus kalau November, jadi butuh 3 bulan lah. Iya, 3 bulan lah. Ya berarti September, Oktober, November. Iya lagi anjir. Mm-mm. Buat comeback dan itu stronger lah ya. Stronger anjir, kayak dulu tuh nggak kayak gitu. Dia long run dia pasti 15 kilo pas 7, 15 kilo pas 8. Tiba-tiba long runnya kok udah di 6 gede. Dan pasti half marathon Astranya itu. Padahal dia baru di November pertengahan kan gua lari mandiri kan. Lari mandiri ya. Itu gua pas 5 juga kan. 5 kilo tapi 558 lah. 29 menit. Ajarin pas 5 katanya. Half marathon dia pas 5 juga. Easy. Gila. Easy. Ya itu ke bawah vibes race sih. Iya, soalnya setiap latihan pun setiap long run malah paling ya kan gue lumayan progresif lah setiap long run tuh, kayak yang tadinya seinget gue ya 640-an, terus kayak 630, terus kayak 620-an gitu. Terus terakhir seminggu sebelum Astra itu di 615. Bahkan itu 18 kilo 615 pace-nya. Ya. 18 kilo. Jadi sebenarnya gue ekspektasinya nggak tinggi-tinggi sih, karena ya gue terakhir latihan 615, terus ya paling apalagi kan 615 kayak baru 18 kilo kan, kayak masih ada 3 kilo lagi. Itu jauh. Dan itu kan 3 kilo kalau udah jauh. 18 kilo, 3 kilo lagi tuh masih jauh sebenarnya. Kayak ya gue nggak expect too much lah, kayak gue bisa finish di sebenarnya 620-an aja tuh udah oke banget waktu itu. Ya jadi pas latihan terakhir 18 kilo 615 ekspektasi 620 di half marathon. Karena kan ya kita baru lari 18 kilo kan. Jadi kayak ya udah gue ekspektasinya di 620-an. Tapi pas race ya puasa semesta ya guys. Puasa semesta. Jadi kayak iya. Akhirnya buat gua bisa pace 5. Soalnya emang 10 kilo pertama tuh pas 6, masih pas 6. 6 bahkan. Masih pas 6. 10 kilo pertama tuh masih 6 kecil lah, 62, 63 gitu. Tapi pas 11 ke atas kok nggak berasa nih gitu. Aduh, ada roti lagi. Ada roti lagi. Podcast gue bubar ini. Duh, bentar lagi. Please, udah kelar nanti. Bahkan bahas mungkin strateginya. Pas lu mikir, wah gua di hari race ntar gua strategi gini, failingnya di gini, terus realisasi gimana? Strateginya karena gua nggak pengen muluk-muluk ya, maksudnya ekspektasi gua dan target gua nggak gede-gede banget, gua ya strateginya cuma bawa 2 gel. EJ bawa 2 gel, ya gue rencananya cuma fueling di KM 8 sama 16. 8 tuh kan berarti kalau di PS6 udah 48 menit. Iya, sekitar segitu. 40 menit. Iya. Sama 16 kan. Karena menurut gue ya sweet spot lah, kayak 16 tinggal 5 kilo lagi gitu. Ya. Jadi kayak cuma bawa 2. Ya udah mulai lari. Ya kilometer awal-awal bener-bener gak ekspektasi apa-apa, karena gue pas latihan pun nggak kenceng-kenceng banget kan, jadi ya pace 6 aja gitu. Gue lari pace 6, ternyata ya maksudnya kayak mungkin ke bawah atmosfernya juga kali ya, ternyata 6 kecil. Dan itu lu lari di JS juga ya? Iya, di Bela BSD situ lah, di Astra B Center. Astra B Center. BSD ke bawah sama yang lain ya 6 kecil. Terus ya pas sudah di KM 10-an mungkin ke bawah sama yang lari kenceng juga kali ya. Jadi kayak sebelah gue tuh ada ya runner juga yang dia larinya
lumayan kencang lah, terus Iya. kayak gue nyoba ikutin dan ternyata ya kita bisa bareng terus tuh, Sip, aman ya. bisa bareng terus aja aman. Terus ya udah akhirnya lari bareng terus, ternyata dapet di PES 5 tuh. Oh, pas lu lihat anjir 5. Iya PES 5 ternyata anjir 530-an gitu. Oh iya. Sempet ada yang paling ya split paling Oh, fase splitnya. iya fase splitnya tuh yang 530-an lah. Wow. Di sela-sela 21 kilo dia 530 guys anjir. Easy. Easy. Oh, jadi ada yang memacu dan itu lu ikutin terus ya? Iya. Terus untungnya tuh pas kemarin Asrara juga cuacanya lagi enak sih. Start jam berapa sih? Startnya jam 5. Oh 5 pas? Jam 5 pas. Oh, itu matahari belum ada lah ya. Belum. Tapi buat sekarang sih sebenarnya itu agak mulai siang muncul sih. ya, Iya, udah agak siang sebenarnya. Sebenarnya 4 soalnya kan. Iya. 5:30 udah mulai matahari lah. Asli. Iya. Asli. Gitu. Anjir. Jadi dari awalnya enggak ya ekspektasi biasa aja, Ternyata hasil luar biasa. ternyata hasil alhamdulillah. Oke. Gitu. Oke, nice banget itu. Jujur itu sangat inspiratif ketika pas gue kemarin nge-screenshot ya buat nyari bahan podcast ini, gue lihat gue scroll sampai bawah karena latihannya banyak banget jujur. Kayak mileage sepatu lu kayaknya udah 1000 ya dari 2024 itu. Sepatu gue. Iya. 1300. 1300. Harusnya udah soak gitu kan. Harusnya udah soak, tapi shout out tuh Hoka ya. Karena durability lu bagus banget Hoka, si Clifton 9 kayak bener-bener 1300 tapi soalnya tuh outsole-nya masih oke banget menurut gue. Ya mungkin ya foamnya udah nggak seresponsif dulu sih pas awal-awal. 300 kok. Iya, tapi outsole-nya masih oke banget menurut gue. Kemarin HM juga pakai Hoka. Masih pakai Hoka yang sama. Masih pakai Hoka. Okay. Ya dia kuat lah. Kuat. 1300 padahal biasanya sepatu yang kayak buat easy run atau yang ada cushion gitu kan biasanya 800.000 udah 800 malah kan biasanya. Udah ya emang. Ya kalau foamnya sih emang udah nggak berasa responsif banget atau empuk banget kayak awal-awal sih. Tapi ya masih oke lah menurut gue sih. 1300. Karena kata Mikey sepatu tuh nggak masalah. Yang penting skill lu. Kata Mikey bukan kata gue. Nanti lu energi gelnya pakai Coca-Cola. Gue kocok-kocok dulu, gue keluar dulu sodanya. Iya lagi. Baru kembung banget. Oh iya. Terus jadinya gimana nih buat kedepannya? Apakah ada gear baru atau ada target baru? Ditambah kan kesibukannya baru kan nanti di tempat kerja yang baru. Banyak yang baru di tahun yang baru ini. Jadi ya, alhamdulillah. Gimana kira-kira strategi 2026? Apakah ikut half atau bahkan full maraton? Gimana coba jelasin target? Kalau full maraton sih belum ya. Belum ya. Karena ya kalau buat gue pribadi ya, full maraton tuh terlalu jauh lah buat gue. Karena kan lu kalau buat pengen full maraton latihannya nggak bisa ecek-ecek lah. Maksudnya nggak bisa latihan yang ya nggak tahu sih kalau menurut gue sih nggak bisa menurut gue nggak bisa latihan pribadi gitu, harus ada coachnya, kayak lo harus benar-benar terprogram lari gimana, speed sessionnya, terus kayak mungkin dari makanan lu juga harus dijaga, karena kan 42 kilo men, anjir jauh anjing. 10 ke 21 masih nambah 11 kayak 21 ke 42 nambah. Jujur jauh anjing. 2 kali. Jauh, iya kayak 42 kilo tuh. Bandung Nangor PP. Itu rumah gua hampir ke Bekasi tuh. 42 kilo. Buat jemput pacar ya. Iya, ya rumah gua Jakarta Timur lah tuh, Cawang 42 kilo. Iya, jadi kalau full marathon sih enggak ya. Tapi kalau ya race yang HM mungkin gue sih plan sama pacar gue yang sportif itu pengen ikut JRF. Izin. Oh, ada teman kita yang planning. Enggak, ada teman kita yang nggak usah dibahas. Ulang-ulang banget. Nggak usah dibahas. Oh, JRF sama mau nyoba balot Bormar. Oh, Bormar. Nggak Maybank lagi. Maybank nanti dulu. Jujur harus nyebrang lebih mahal transfer karena akomodasi lebih mahal daripada tiketnya guys. Maybank. Baru lu daftar kan Maybank? Sempet dapat gua Maybank, bahkan dapat balotnya Maybank, HM dan dia kan langsung bayar ya. Jadi kayak udah kebayar tuh HM, tapi ya waktu itu iya takdir berkata lain, gua nggak jadi berangkat ke Maybank guys. Ya gitu sih. Oke, jadi yang target kasarnya di JRF tuh di bulan apa ya? JRF Oktober. Baru mana? November. Oh, ada seling 2 bulan. Sebulan. HM mau dua-duanya.
Bormar sih pengennya 10K ya. 10K bareng iya. pacar gue Bareng yang pacar. sportif itu. Oh, I see. Iya, Ya iya. nggak comparing. Iya. Dimension lagi. Harus. Iya, iya, iya. Dua kali dulu. Easy. Oke, berarti di kurang dari setahun ya kita melihat aksi Faros anjing, aksi nggak tuh di race ya. Semoga dapat balot Bormarnya ya Amin, dan amin, juga amin. lancar di JRF-nya. Mungkin dari gear, apakah ada yang mau di-upgrade kan udah 1.300 nih. Ya, gear ya Gimana? paling beli sepatu lah nanti. Apa yang watchlist lo atau bahkan lu udah beli? Tunggu aja ya. Boleh. Tunggu nanti hasil Nanti next podcast. next podcast boleh. Mungkin lu ada pesan nggak buat orang-orang yang mulai lari atau yang nggak konsisten lari atau yang merasa lari itu beban gitu, ngap capek, males? Gua sih itu sebenarnya kalau pesan gua. Itu gimana? Kalau Ada apa nggak ya? lu? Saran, Advice. Kalau advice sih karena kan gue juga bukan expert ya. Kayak gue bener-bener masih newbie banget di dunia lari ini. Gue bukan dokter, bukan spesialis kebugaran fisik dan olahraga SPKFO. SPKFO. Iya. Oke. Atau kayak dokter Tirta atau kayak dokter Maria yang kayak Iya, lebih dokter strong Maria. before long. Strong before long. Kalau kata bicara itu. Iya, strong before long atau kayak dokter Da Vinci Lalahi, dokter yang culture abis itu. Ya, jadi kayak gue sebenarnya nggak bisa ngasih advice yang gimana sih. Menurut gue kalau ya ini sudut pandang gue sebagai pelari newbie aja. Ya. Kalau emang pengen nyoba lari, lariin dulu aja sih. Coba dulu. Karena gue juga dulu kan coba-coba sebenarnya bukan yang disengaja banget pengen lari kan kita waktu itu, kayak ya pengen nemenin temen kita yang kaya raya itu yang habis beli mobil. Test drive. Karena ke GBK ya waktu itu jadi kayak apa sekalian. Iya, sekalian kan. Kayak ya udah coba aja sih. Dan kalau emang lu udah nemu nyamannya, ya mungkin bakal terus sih gitu. Ya mungkin kalau nggak nemu nyamannya di olahraga lain mungkin nggak ada yang tahu kan. Maksudnya kayak olahraga kan masih banyak ya, nggak cuma lari doang. Mungkin kalau lu nggak cocok di lari, lu bisa nyoba kayak misalnya crossfit atau kayak bulu tangkis. Ya padel. Iya, padel yang lagi hype banget kan sekarang, tenis gitu. Jadi ya nggak harus lari lah sebenarnya. Gitu sih. Oke, kalau saya kayak gitu. Mungkin sama satu lagi, sumber belajar lu dari mana sih 1,5 tahun ini banyaknya? Apakah dari influencer atau baca buku atau nonton podcast atau gimana? Sebenarnya kalau buku enggak ya, karena gue nggak suka baca. Iya sih, enak juga kayak, wah, gue bingung banget. Siapa orang ya tulisan gitu. Hitam putih doang gitu. Mungkin sebagian orang ada yang senang. Iya, tapi ada ya kan buku-buku. Iya, ya disclaimer kalau gue kurang suka baca, izin. Kecuali Al-Quran mungkin. Iya, kalau Al-Quran tiap hari jujur. Nggak jujur, bohong. bohong. Akhirnya ada bohongnya. Bohong. Ya. Tapi ya kalau gue sih nggak suka baca, jadi kayak gue lihat podcast atau kayak ya influencer lari yang udah lama lari. Kayak tadi dokter Tirta, dokter Maria, iya, dokter Davin, ya maksudnya dokter-dokter lain lah yang emang lagi bahas lari atau kayak influencer lari yang emang dia jam terbangnya udah banyak banget di lari. Yang menurut gue ya ini make sense nih kalau gue lakuin juga gitu. Jadi gue coba dari situ-situ aja sih. Gitu. Begitulah guys, sangat inspiratif ya. Perjalanan 1,5 tahun ini dari PS10 ke PS5. Kurusan, gantengan, tentunya dengan pacar yang sportif, membuat Faros yang seperti sekarang. Mungkin segitu dulu aja. Terima kasih banyak Ros. Ya, thank you juga Imat. Semoga menginspirasi teman-teman semua dan sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye.